Kok Nabi tidak marah? Kok Rasulullah tidak marah? Kenapa Nabi tidak mengubah kembali bentuk Ka'bah sehingga menjadi seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail? Ini yang dilakukan oleh suku Quraisy, sehingga Ka'bah menjadi kubus. Ini bid'ah ini kalau bahasa kita. Karena Nabi Ibrahim membangunnya seperti ini, balok. Terus kenapa menjadi kubus? Bid'ah ini, hancurkan, kita perbaiki lagi. Kalau saat itu kita yang jadi Nabi, tidak, Nabi diam saja. Apa kata beliau kepada Aisyah? Ya Aisyah, laula anna qaumaki haditsu ahdin bijahiliyatin la amartu bil baiti fahuddima fa udkhilat fihi ma ukhrija minhu wa alzaqtuhu bil ardi wa ja'altu lahu baban syarqiyyan wa baban gharbiyan fabalagtu bihi asasa Ibrahim. Wahai Aisyah, itu kaummu, kaum Quraisy itu baru memeluk Islam, baru masuk Islam. Jadi aku tidak rombak lagi itu Ka'bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adik-adik, saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi alhamdulillah kita masih dianugerahi sehat, kita bisa berjamaah subuh, naik keistiqomahan dalam ketaatan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, nanti bila suatu saat kita itu berhalangan, ada uzur atau sakit, atau kita masuk masa tua di mana kita lemah, terus kita tidak berangkat ke masjid, ini Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada kita. Tadi imamnya Ustadz Andi baca di surat At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun, ujung-ujungnya apa itu? Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan berbagai macam kebajikan, sesungguhnya dia, maka bagi mereka mendapatkan pahala yang tidak terputus. Ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Bapak-bapak dan ibu-ibu ini ada juga biasa berjamaah 5 waktu misalnya, itu istiqomah setiap hari, tiba-tiba sakit atau melakukan perjalanan panjang sehingga berhalangan berjamaah. Itu kata Nabi Muhammad SAW, ini hadis sanadnya sahih, itu tetap ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya sebagaimana yang biasa dia lakukan saat dia dalam kondisi sehat, tidak sakit, dan dalam kondisi tidak bepergian. Ini firman Allah. Maka bagi mereka, orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal kebajikan ini memperoleh pahala yang tidak terputus. Bahkan dalam tafsirnya, ini bapak-bapak ya, dalam tafsir, baik tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Munir karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, nanti kalau kita sudah masa tua, katakanlah masuk 80 ke atas, 70 ke atas, di mana kita sakit-sakitan, tapi di masa muda kita tuh rajin seperti ini, di masa tua kita yang penuh dengan halangan dan uzur, Allah tetap mencatat pahala kita. Jadi seperti apa ini? Seperti pensiun, kerja tidak, tapi dapat pahala. Pensiunnya bukan dini kalau ini sudah tua, udah uzur. Kalau masih dini masih wajib ke masjid. Dini berapa ya? 54 tahun atau 45 batas? Itu pensiun dini 45 ya. Ya, kalau Allah juga seperti itu Bapak-bapak, penuh kasih sayang, penuh rahmat. Maka nanti kalau kita sudah tua, kita berhalangan, tapi mudah-mudahan kita diberi kesehatan selalu.
Seandainya kita sakit di akhir hayat, kalau istiqomah rajin seperti ini, sudah tua pun Allah tetap catat pahala kita. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita sudah membahas ishtirakuhu sallallahu alaihi wasallam fi bina'il Ka'bah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperan aktif ikut serta merenovasi Ka'bah al-Musyarrafah, Ka'bah yang dimuliakan. Kita sudah membahas saat itu usia beliau adalah 35 tahun. Lalu saat terjadi renovasi Ka'bah itu disebabkan oleh musibah yang melanda, banjir yang melanda kota Mekah, ya kan? Jadi banjir itulah yang membuat bangunan Ka'bah rapuh dan batu-batunya pecah. Akhirnya saat Nabi berusia 35 tahun itu Ka'bah direnovasi. Nah, ini yang tinggal di Mekah kan suku Quraisy. Suku Quraisy ini suku besar. Di bawahnya nanti ada Butun. Jadi sukunya suku Quraisy, di bawahnya lagi ada kelompok-kelompok lagi, Banu Hashim, Banu Adi, terus Banu Abdi Manaf, ada lagi Banu Abdiddar. Nah, ini semua suku-suku ini, bani-bani ini ikut serta merenovasi Ka'bah. Cuma ketika bangunan Ka'bah sudah hampir selesai, lalu Hajar Aswad ingin diletakkan di tempatnya, terjadilah perselisihan antara suku-suku ini, Bani Adi, Bani Abdiddar, dan bani-bani yang lain. Akhirnya Rasulullah SAW dipilih untuk menjadi pemutus persoalan. Bagaimana caranya Rasulullah SAW mengatasi masalah tersebut? Beliau meminta kain yang lebar, lalu Hajar Aswad diletakkan di kain tersebut, dan setiap suku ini memegang sisi-sisi kain tersebut, dibawa ke dekat Ka'bah. Setelah dekat Ka'bah, Nabi Muhammad SAW ini yang dipercaya, beliau yang meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Akhirnya perselisihan selesai, tidak terjadi permusuhan, tidak terjadi perang saudara gara-gara meletakkan Hajar Aswad. Karena meletakkan Hajar Aswad ini dan menjaga kehormatan dan kesucian Ka'bah ini juga menjadi keyakinan mereka. Jadi suatu kemuliaan bagi mereka untuk menjaga kehormatan dan kesucian Ka'bah, juga menjadi kemuliaan bagi mereka untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Selesai perselisihan itu, dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah di masyarakat orangnya dicintai, kepribadiannya disukai, dan beliau terpercaya, sehingga masing-masing kabilah, masing-masing suku ini, Bani Adi, Bani Abdiddar, dan suku-suku yang lain mempercayakan keputusan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya yang kita ambil dari pelajaran ini, yang pertama terkait dengan ahamiyatul Ka'bah, tentang betapa pentingnya kedudukan Ka'bah, betapa pentingnya kedudukan Ka'bah. Wa ma ja'alallahu laha min syarafin wa qadasah fil ardi. Allah menjadikan kemuliaan dan kesucian bagi Ka'bah di muka bumi ini. Di antara kenapa Ka'bah itu merupakan bangunan yang mulia dan suci, karena Allah Subhanahu wa taala annalladzi basyara ta'sisaha wa bina'aha huwa Ibrahim khalilullah bi amrin minallahi ta'ala litakuna awwala baitin li'ibadatillahi wahdahu wa masabatan linnasi wa amna. Mengapa Ka'bah begitu dimuliakan dan disucikan? Karena Allah Subhanahu wa taala itu mewahyukan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk membangunnya, untuk membangun Ka'bah. Nah, nanti kita akan membahas ini, siapa yang pertama kali membangun Ka'bah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sanadnya sahih,
ada sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang rumah ibadah yang pertama kali, masjid yang pertama kali dibangun wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, itu Ka'bah atau Al-Masjidul Haram. Terus yang dibangun berikutnya apa? Al-Masjidul Aqsa. Kam kana bainahuma, berapa jarak antara pembangunan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Rasulullah menjawab, arba'una sanatan. Jadi kana bainahuma arba'una sanatan. Jarak antara pembangunan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa berikutnya itu 40 tahun. Nah, kalau Syekh Syahid Ramadan Al-Buti, pengarang kitab Fiqhus Sirah ini, beliau menegaskan dan memperkuat pendapat ulama yang berdasarkan dengan sanad-sanad yang sahih bahwa yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim dan putra beliau Nabi Ismail. Adapun riwayat yang mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam Dalailun Nubuwah, ini nanti kita akan sebutkan kenapa tidak dikuatkan pendapat tersebut, pendapat yang mengatakan yang pertama kali membangun adalah Nabi Adam, nanti di belakangan ini. Nah, Ka'bah yang mulia ini dan suci di sisi Allah Subhanahu wa taala ini bukan berarti la yastalzimu ayyakuna lil Ka'bah ta'sirun 'ala ta'ifin haulaha awil 'akifin fiha fahiya 'ala ma laha min qadasatin wa wajahatin 'azimatun 'inda Allah hijaratun ala ma laha min qadasatin wa wajahatin 'azimatin 'inda Allah hijaratun la tadurru wa la tanfa'. Jadi walaupun di sisi Allah Ka'bah ini memiliki kesucian dan kemuliaan, tapi dia ini hanya bebatuan-bebatuan biasa, bebatuan-bebatuan yang tidak bisa memberi bahaya, juga tidak bisa memberi manfaat. Terus hikmahnya apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah. Jadi hikmah dari perintah Allah membangun Ka'bah setelah Nabiullah Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah atau melakukan apa? Menghancurkan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, menghancurkan berhala, juga menghancurkan tempat-tempat peribadatan di mana di situ berhala-berhala disembah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki Nabiullah Ibrahim membangun suatu bangunan sebagai ramzan, sebagai rumus, sebagai simbol atau sebagai syiar, yaitu li tauhidillah, sebagai simbol pengesaan Allah Subhanahu wa taala, sebagai simbol dan rumus bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, satu saja. Dibangunlah Ka'bah itu sebagai simbol atau sebagai rumus, sebagai syiar yang menunjukkan bahwa Tuhan yang wajib disembah, yang berhak disembah hanyalah Allah yang Maha Esa, satu. Kalau sebelumnya kan yang dihancurkan oleh Nabiullah Ibrahim itu sembahan-sembahan banyak, ada patung ini, patung ini, patung itu, Tuhannya banyak. Nah, ini Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membangun Ka'bah sebagai simbol kemahaesaan Tuhan yang kita sembah, li tauhidillah wa raddan ala batil syirki wal asnam, dan untuk menolak kebatilan syirik, kemusyrikan dan berhala-berhala yang disembah. فهو شعار الذي يجسد وحدة المسلمين في أقطار الأرض ويعبر عن توحيد الله والعبادة له وحده مهما أقيم من آلهة زائفة وانتصب من متألهين باطلين على مر الأزمنة. Jadi Ka'bah ini itu menjadi syiar atau simbol persatuan umat Islam
dari berbagai penjuru dunia. Maka Ka'bah itu rabithah, ikatan pemersatu. Al-masabatu lahum jami'an, sebagai tempat pertemuan bagi seluruh kaum muslimin. Di situ mereka bertawaf, di situ mereka melakukan sa'i. Nah, ini menjadi simbol persatuan umat Islam. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ingatlah ketika kami menjadikan Ka'bah sebagai tempat berkumpul bagi manusia, wa amna, dan menjadikannya sebagai tempat yang aman. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim, tempat Ibrahim itu berdiri, tempat Ibrahim berdiri itu untuk tempat sholat, tempat melakukan sholat. Ini Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Ka'bah dibangun sebagai simbol persatuan umat Islam, juga sebagai simbol tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah dari pembangunan Ka'bah. Yang kedua, berapa kali Ka'bah ini hancur terus direnovasi lagi? Berapa kali Ka'bah ini dibangun? Nah, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah menjelaskan di sini ada 4 kali yang secara yakin itu merupakan waktu-waktu di mana Ka'bah dibangun kembali. Ada 4 waktu, ada 4 kali yang diyakini dengan penuh keyakinan di situ Ka'bah betul-betul dibangun kembali. Ada juga yang diperselisihkan. Yang diperselisihkan itu adalah sebelum yang 4 kali ini. Yang diperselisihkan itu apakah dibangun oleh Nabi Adam atau bukan. Dan diperselisihkan juga setelah 4 kali ini. Itu masih menjadi perdebatan. Cuma yang menjadi perhatian kita yang 4 kali ini yang meyakinkan. Yang pertama, fahiyalati qama bi amril bina fiha Ibrahim alaihi salatu wassalam yu'inuhu ibnuhu Ismail alaihi salatu wassalam wa dhalika istijabatan minhu li amri rabbih jalla jalaluhu sabata dhalika bi sharihil kitab was sunnah as-sahihah. Pertama kali Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Nabiullah Ibrahim membangun, putranya Nabiullah Ismail membantunya. Ini dengan dalil yang kuat, yang jelas dari Al-Quran. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim meninggikan pondasi, membangun pondasi Baitullah, membangun pondasi Ka'bah. Wa Ismail bersama putra beliau yang bernama Ismail. Mereka berdua berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, bahwa yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Nabiullah Ibrahim dan putra beliau Ismail adalah ini. Summa qala Ibrahim, dari Ibnu Abbas, di situ disebutkan summa qala, kemudian Nabiullah Ibrahim berkata, ya Ismail, wahai Ismail, innallaha amarani bi amrin, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk melakukan sesuatu. Lalu Nabiullah Ismail, putra Nabiullah Ibrahim ini menjawab, qala fasna ma amaraka rabbuka, wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Qala wa tu'inuni, lalu Nabiullah Ibrahim berkata, engkau akan membantuku. Nabi Ismail menjawab, wa u'inuka, iya, aku akan membantumu. Qala, akhirnya Nabiullah Ibrahim berkata, fa innallaha amarani an abniya hahuna baitan,
Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk membangun di sini, di lembah Mekah ini, di antara bebukitan-bebukitan batu di Mekah ini, aku diperintahkan untuk membangun sebuah rumah, membangun Ka'bah. Wa asyara ila akamatin murtafi'atin ala ma haulaha. Di sekeliling lembah, yang di sekelilingnya ini ada bukit-bukit batu di kota Mekah tersebut. Fa inda dzalika rafa'al qawa'ida minal bait. Disitulah Nabiullah Ibrahim dibantu oleh putranya Nabi Ismail membangun Ka'bah, membangun pondasi Ka'bah. Fajala Ismail ya'ti bil hijarah. Putranya Nabi Ismail ini membawa bebatuan. Lalu Nabiullah Ibrahim Nabiullah Ibrahim membangun. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya yang sahih di dalam kitab Sahihul Bukhari. Ayat Al-Qur'annya tadi. Ini satu yang pertama kali diyakini. Ka'bah pertama kali dibangun dengan dalil yang jelas dari Al-Qur'an, juga dengan dalil yang sahih dari hadis Nabi, dibangun oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail pertama kali. Yang kedua, mungkin kita bertanya, itu tingginya Ka'bah, tingginya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa? Al-Imam Az-Zarkashi di dalam Tarikh Makkah, kitab Tarikh Makkah menjelaskan bahwa ini Imam Zarkashi yang menjelaskan bahwa itu tulu bina'il Ka'bah fis sama sab'atu azru. Tinggi Ka'bah saat itu sab'atu azru, 7 hasta. 7 hasta, tapi cuma hastanya Nabi Ibrahim kita tidak tahu, lebih panjang dari kita. 7 hasta. Wa tuluha fil ardi 30 zira'an. Tingginya 7 hasta, panjangnya itu 30 hasta. Wa arduha, lebarnya, wa arduha fil ardi, lebarnya isnaini wa ishrina zira'an, 22 hasta. Lebarnya 22 hasta, panjangnya 30 hasta, tingginya 7 hasta. Jadi bangunan Ka'bah pertama kali itu seperti ini Bapak-bapak. Apa ini? Balok, bukan Ka'bah. Panjangnya 30 hasta, lebarnya 22 hasta, tingginya 7 zira. Pertama kali seperti ini. Dibangunnya seperti ini. Terus kenapa? Kapan berubah jadi kubus? Nanti kita bahas. Terus ada lagi yang menjelaskan As-Suhaili anna tulaha fis sama kana tis'ata azru. Al-Imam As-Suhaili menjelaskan tingginya Ka'bah ini 9 zira. 9 hasta. 9 hasta Nabiullah Ibrahim jangan diukur sama 9 hasta kita. Bisa jadi beliau lebih tinggi dari kita. Nah, ini seperti ini. Jadi bangunan Ka'bah pertama kali seperti balok. Dan belum ada hijir Ismail. Jadi ketika Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail membangun Ka'bah, tidak ada hijir Ismail. Itu kapan adanya hijir Ismail yang melengkung Yang melengkung di sekitar Ka'bah itu yang seperti busur panah. Itu kapan adanya? Ini nanti kita bahas. Yang kedua, Ka'bah dibangun kapan? Yang kedua itu adalah fahiyatil kalati banatha Quraisyun qoblal Islam. Yang kedua itu adalah renovasi Ka'bah yang dilakukan oleh suku Quraisy sebelum Islam menjadi agama. Sebelum Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Islam dijadikan sebelum datangnya dakwah Islam di Mekah. Washtaraka fi binaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama zakarna. Itulah kali kedua Ka'bah dibangun lagi dan Nabi SAW ikut serta merenovasinya. Faja'alu tulaha fis sama 18 zira'an. Nah, yang kali kedua ini oleh suku Quraisy, bangunan Ka'bah ditinggikan, kan hancur kena banjir besar, runtuh bebatuannya. Ditinggikan, dibangun orang, dipugar oleh suku Quraisy bersama suku-suku yang masuk mereka, ditinggikan menjadi sama niyata asyara zira'an, 18 hasta, makin tinggi lagi menjadi 18 hasta.
Terus wa naqasu min tuliha fil ardi sittata azru wa juz'an min az-zira tarakuha fil hijr. Dipotong oleh suku Quraisy panjangnya ini. Ini bentuknya balok. Terus dipotong oleh suku Quraisy. Jadi panjangnya Ka'bah ini dikurangi. Akhirnya bentuknya menjadi seperti kubus. Panjangnya dikurangi, tingginya menjadi dilebihkan. Jadi Ka'bah menjadi lebih tinggi, panjangnya dipotong. Akhirnya menjadi seperti kubus. Ini pada kali kedua Ka'bah direnovasi. Siapa yang menjadikan mirip kubus itu? Suku Quraisy. Apakah Nabi menyuruhnya? Tidak. Yang membuat Ka'bah seperti kubus itu suku Quraisy ini. Dipotong panjangnya, tingginya ditambahkan. Terus ada sebagian bebatuan disisakan. Kenapa disisakan? Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wahai Rasulullah, itu Hijr Ismail itu apa? Ini kata Nabi, batu sisa-sisa suku Quraisy ketika merenovasi Ka'bah. Kata Aisyah, kenapa tidak dimasukkan secara sempurna untuk membangun Ka'bah? Saat itu Rasulullah menjelaskan, saat itu suku Quraisy kekurangan dana. Saat itu suku Quraisy kekurangan dana, kehabisan dana. Akhirnya dijadikan Ka'bah itu kubus. Sisanya bebatuan ini disisakan menjadi Hijr Ismail. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara tawaf, terus di sini Hijr Ismail, bapak-bapak muter di dalam Hijr Ismail, tawafnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena sebetulnya Hijr Ismail ini bagian dari Ka'bah. Kalau bapak-bapak tawaf di sini, Hijr Ismail di sebelah sini, itu sama saja bapak-bapak belum mengelilingi Ka'bah. Makanya tawaf tidak boleh muter. Oh, ini biar pintas, ini orang ramai sekali ini. Udah biar pintas masuk Hijr Ismail. Tidak sah tawafnya. Berarti tawafnya harus di luar Hijr Ismail. Kalau salat bagaimana? Di dalam Hijr Ismail salat boleh tidak? Boleh. Kalau salat di dalam Hijr Ismail boleh. Sama seperti kita masuk Ka'bah, kita salat kemana kita menghadap pertama kali masuk, itu juga boleh kalau salat. Jadi kalau kata yang sering umroh supaya bisa mencium Hajar Aswad, itu ketika mendekati iqamah, nyender-nyender di Ka'bah itu. Waktu saya masih muda dulu, haji ke Mekah itu masih agak sepi ketika datang. Katanya kalau menjelang mau qomat, nyender-nyender di rukun Yamani ini. Di rukun Yamani nyender, nanti kan kedorong-dorong. Begitu kedorong-dorong makin dekat Hajar Aswad. Begitu mau qomat itu kan askar itu menyingkirkan orang-orang di sekitar Ka'bah. Nah, itu kita dapat mencium Hajar Aswad. Katanya seperti itu. Tapi yang jelas, mencium Hajar Aswad itu sunnah, menyakiti orang lain itu zalim dan haram. Jadi kita tidak perlu membayar orang untuk menjaga-jaga kita supaya kita bisa mencium Hajar Aswad sementara orang lain disingkirkan. Tidak boleh. Tidak boleh menyakiti orang lain hanya demi kita mencium Hajar Aswad. Apalagi sampai menginjak-injak orang lain, tidak boleh. Sunnah. Kalau kita tidak dapat mencium dari jauh, pakai isyarat. Itu kedua kali atau kali kedua Ka'bah dibangun. Yang pertama dibangun pertama kali oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Yang kedua dibangun kembali setelah ada kerusakan, direnovasi kembali, dibangun kembali oleh suku Quraisy. Yang ketiga, nah ini yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, Bapak-bapak ya, ini sebagai wawasan buat kita. Terus Nabi kenapa mendiamkan? Kok Ka'bah jadi kubus seperti itu? Kenapa Nabi tidak marah? Kenapa Nabi tidak menjadikan kembali seperti pertama kali dibangun oleh Nabi Ismail dan Ibrahim? Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini kita bertanya, kok Nabi tidak marah? Kok Rasulullah tidak marah? Kenapa Nabi tidak mengubah kembali bentuk Ka'bah sehingga menjadi seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan
Ismail. Ini yang dilakukan oleh suku Quraisy sehingga Ka'bah menjadi kubus. Ini bid'ah ini kalau bahasa kita. Karena Nabi Ibrahim membangunnya seperti ini, balok. Terus kenapa menjadi kubus? Bid'ah ini, hancurkan, kita perbaiki lagi. Kalau saat itu kita yang jadi Nabi. Tidak, Nabi diam saja. Apa kata beliau kepada Aisyah? Ya Aisyah, laula anna qaumaki haditsu ahdin bijahiliyatin la amartu bil baiti fahuddima fa udkhilat fihi ma ukhrija minhu wa alzaqtuhu bil ardi wa ja'altu lahu baban syarqiyyan wa baban gharbiyan fa balagtu bihi asasa Ibrahim. Wahai Aisyah, itu kaummu, kaum Quraisy itu baru memeluk Islam, baru masuk Islam. Jadi aku tidak rombak lagi itu Ka'bah. Jadi karena mereka ini baru memeluk Islam, orang-orang yang baru mengenal Islam, aku biarkan saja Ka'bah itu menjadi kubus seperti yang mereka lakukan, mereka renovasi. Kalau mereka itu imannya sudah kuat, kalau mereka itu bukan baru memeluk Islam, niscaya akan aku ubah itu Ka'bah, aku hancurkan, aku bangun kembali, aku buat seperti bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, aku buatkan pintu timur, di timur dan di sebelah baratnya, lalu aku dalamkan pondasinya sehingga mencapai pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi bilang seperti itu, tapi pada kenyataannya Nabi tidak merubahnya. Nabi tidak mengubah Ka'bah yang sudah kubus tersebut. Nah, ini kan bijak sekali. Ini sifatnya tidak egois. Sukunya merenovasi Ka'bah, berubah dari bangunan yang model yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Tapi Nabi tidak mengubahnya. Kata Nabi apa? Itu karena kaummu wahai Aisyah baru memeluk Islam. Akhirnya pintunya cuma satu, ya kan, yang multazam itu. Sebetulnya di masa Nabi Ibrahim pintunya dua, sebelah timur dan sebelah barat. Ini kata Nabi, seandainya mereka imannya sudah kuat, pasti ini aku akan bikin pintu di sebelah timur, satu lagi di sebelah barat, lalu pondasinya aku kuatkan dan bangunannya aku kembalikan seperti bentuk yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Itu sebabnya kenapa Nabi membiarkan dan tidak mengubahnya seperti bangunan Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Ka'bah dihancurkan dan direnovasi lagi. Tadi yang kedua, Bapak-bapak. Yang kedua kapan? Yang kedua ketika terjadi banjir besar dan Ka'bah rusak, dibangun, direnovasi oleh suku Quraisy. Suku Quraisy ini terdiri dari berbagai macam suku lagi yang kecil-kecil. Bani Adi, Bani Abdiddar, Bani Hashim, semua bersatu merenovasi Ka'bah. Ini belum tersebar dakwah Islam. Nabi belum diangkat menjadi nabi. Saat itu Nabi berusia 35 tahun. Yang ketiga, Ka'bah hancur dan dibangun. Yang ketiga adalah ketika Ka'bah itu terbakar. Ketika Ka'bah itu terbakar, dilempari oleh di zaman dulu kalau perang itu, Bapak-bapak, ada alat seperti ini, begini, cuma di sini ada telapaknya, diisi bola-bola api kayak di film-film Robin Hood, tapi kalau bahasa Arabnya itu disebut manjanik. Manjanik itu semacam ketapel tapi bentuknya seperti ini, diisi bola-bola api yang terbakar, dilemparkan ke Ka'bah. Siapa yang melakukan ini? Kok berani-beraninya Ka'bah dilempari bola-bola api ini dan dibakar? Yang melakukan itu adalah tentaranya Yazid bin Muawiyah. Kok berani-beraninya Yazid bin Muawiyah ini mengirim tentara terus melemparkan bola api pakai manjani ke Ka'bah, dipimpin oleh Al-Husain bin Numair As-Sukuni pada akhir tahun Sittin wa Salasina Hijriyah, akhir tahun 36 Hijriyah. Yazid bin Muawiyah mengutus pasukan dipimpin oleh Al-Husain bin Numair As-Sukuni, dilempari Ka'bah itu dengan bola-bola api, terbakar Ka'bah dan sebagian hancur. Kenapa demikian? Yazid bin Muawiyah ini putra Muawiyah bin Abi Sufyan. Kan setelah wafatnya Imam Ali, siapa yang menjadi khalifah? Ada perselisihan, apakah Al-Hasan putranya Imam Ali? Ini Muawiyah bin Abi Sufyan juga menghendaki menjadi khalifah.
Akhirnya Al Hasan bin Ali mengalah, yang menjadi khalifah Yazid bin Muawiyah. Mengapa Al Hasan mengalah? Untuk mempersatukan kaum muslimin dan menjaga agar darah kaum muslimin tidak tertumpah. Kalahlah. Oke, khilafah dikasih kepada putranya Abu Sufyan, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, dengan syarat nanti dikembalikan kepada putranya Al Hasan, dikembalikan kepada putranya Imam Ali, dikembalikan kepada Hasan atau Ali setelah wafatnya Muawiyah. Ternyata setelah wafatnya Muawiyah, khilafah ini diberikan kepada putra Muawiyah, yaitu Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah pusat kekuasaannya di Syam, pusat kekuasaannya di Syam. Dia utus pasukan di sini yang menolak untuk berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Yazid putra Muawiyah, putra Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan punya anak namanya Muawiyah, Muawiyah punya anak lagi bernama Yazid. Di Mekah ini ada Az-Zubair, ada Az-Zubair, Abdullah bin Zubair. Ada Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini tidak mau membaiat Yazid bin Muawiyah, menolak membaiat Yazid bin Muawiyah. Dikirimlah pasukan ke sini. Lalu Abdullah bin Zubair ini berlindung dan bersembunyi di dalam Ka'bah. Akhirnya Ka'bah itu dilempari oleh pasukan yang dikirim oleh Yazid bin Muawiyah dengan manjanik, bola-bola api, sebagiannya hancur, sebagiannya terbakar. Wahud fatahaddama wahtaraqa, sebagiannya hancur dan sebagiannya lagi itu terbakar. Berani-beraninya ini Ka'bah dibakar oleh kaum muslimin sendiri, Yazid bin Muawiyah. Nanti ceritanya, kisahnya panjang. Nah, siapa ini Abdullah bin Zubair ini? Kok beraninya bersembunyi di dalam Ka'bah? Abdullah bin Zubair ini putra dari Az-Zubair ibnul Awam. Zubair ibnul Awam ini menantunya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi istrinya Az-Zubair bin Awam namanya Asma binti Abi Bakar. Jadi Abu Bakar punya putri bernama Asma binti Abi Bakar. Asma ini menikah dengan Az-Zubair ibnul Awam, sahabat Nabi mulia semua ini. Terus punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Jadi Abdullah bin Zubair ini cucu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini Abdullah bin Zubair ini tidak mau membaiat Yazid putra Muawiyah. Dikirimlah pasukan, Ka'bah diserang, terbakar dan sebagiannya hancur. Ini yang ketiga Ka'bah roboh terus dipugar dan dihancurkan kembali. Siapa yang melakukan pemugaran? Yang melakukan pemugaran pada kali ketiga ini adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair yang melakukan pemugaran ketiga. Apa kata Abdullah bin Zubair? Sudah jam 6 Bapak ya. Ya sebentar Bu ya, insyaallah. Ini ada sebentar lagi. Kata Abdullah bin Zubair, "Ayuhan nas, ashiru alayya fil Ka'bah ana qudduha summa abni bina'aha au uslihu ma wahiya minha." Faqala lahu Ibnu Abbas, "Ara an tusliha ma wahiya minha wa tad'a baitan aslama nasu alaihi wa ahjaran aslama nasu alaiha." Abdullah bin Zubair ini sebelum merenovasi Ka'bah bermusyawarah, "Wahai kaum muslimin, bagaimana pendapat kalian? Aku renovasi yang rusak-rusak saja, yang kebakar dan hancur ini saja, atau aku pugar semuanya, aku robohkan?" Ibnu Abbas memberi saran, "Wahai Abdullah bin Zubair, perbaiki yang rusak-rusak saja, jangan dirobohkan semua." Terus Abdullah bin Zubair ini, "Bagaimana kalau rumah kalian sudah kebakar, sudah ada yang roboh, apa kalian rombak semuanya menjadi bagus kembali, menjadi kuat, atau kalian perbaiki kecil-kecil saja, memperbaiki pelafonnya, memperbaiki gentengnya? Pasti kalian mengokohkan semuanya." Akhirnya, "Aku sudah beristikharah," kata Abdullah bin Zubair, "dan aku memugar kembali Ka'bah, dirobohkan lagi sampai rata dengan tanah." Dirobohkan kembali bangunan Ka'bah ini pada kali ketiga oleh Abdullah bin Zubair. Lalu beliau memasang beberapa tiang di sekeliling Ka'bah, dipasang tirai di atasnya supaya Ka'bah ini tidak kepanasan. Ini dibangun kembali oleh Abdullah bin Zubair. Nah, di sini bangunan Ka'bah berubah lagi. Berubah menjadi seperti apa? Pertama Nabi Ibrahim seperti balok. Terus dibangun kembali, direnovasi oleh suku Quraisy menjadi kubus.
Di masa Abdullah bin Zubair dikembalikan seperti ini. Dikembalikan seperti ini dan dibuatkan pintu di sebelah timur dan sebelah barat. Apa landasannya? Landasan yang dilakukan oleh untuk apa? Landasan perbuatan Abdullah bin Zubair ini adalah hadis Nabi tadi. Dikembalikan seperti bangunan Nabi Ibrahim, dibuatkan pintu sebelah timur dan sebelah barat. Pondasinya dikuatkan. Jadi Ka'bah sudah berubah lagi menjadi balok. Seperti itu. Wa zada fi tulihi ila sama asyarata azru, dan tingginya ditinggikan 10 zira' lagi, semakin tinggi. Itu yang ketiga. Yang keempat kapan? Yang keempat Ka'bah hancur lagi. Yang keempat itu ini supaya kita tahu. Yang keempat itu terjadi ba'da maqtali Ibnu Zubair. Setelah Ibnu Zubair ini terbunuh, ini politik Bapak. Jadi ada perselisihan politik antara para sahabat dan anak-anaknya sahabat Nabi. Akhirnya Abdullah bin Zubair ini terbunuh di masa Al-Marwan bin Hakam. Al-Marwan bin Hakam. Jadi setelah Yazid bin Muawiyah ada lagi Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Jadi Muawiyah punya anak namanya Yazid, Yazid punya anak lagi bernama Muawiyah atau Muawiyah As-Sani. Nah, Muawiyah ini anaknya Yazid berbeda dengan ayahnya. Kalau ayahnya bengis dan zalim, Muawiyah anak Yazid ini wara, zuhud, ahli ibadah, takwa. Bahkan dia tidak mau mendapatkan khilafah itu karena Al-Husain cucu Nabi sudah terbunuh. Akhirnya ini si Muawiyah bin Yazid orangnya ahli ibadah, lemah lembut. Karena orang lembut dalam politik dimanfaatkan, digeser. Yang menggeser siapa? Keluarga besar dari Bani Umayyah. Siapa? Marwan bin Hakam. Akhirnya ketika lengser, jadi kalau tidak salah sekitar 3 bulan ini, karena dia orang bertakwa, ahli ibadah, tidak suka berebutan kekuasaan si Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah ini, karena dia tahu itu Husain terbunuh oleh pasukan ayahnya. Dia menyesali itu, dia tolak itu kekuasaan. Akhirnya Abdullah bin Zubair ini memproklamirkan diri menjadi khalifah, didukung oleh penduduk muslimin Mekah, kecuali oleh pendukung Marwan bin Hakam. Nah, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim an Atha annahu lamma qutila Ibnu Zubair kataba Al-Hajjaj ila Abdul Malik bin Marwan, bukan Marwan bin Hakam ya, Abdul Malik bin bin Marwan, Abdul Malik bin Marwan. Ketika Abdullah bin Zubair ini terbunuhnya prihatin juga. Ini nanti dibaca di sejarah, memprihatinkan terbunuhnya itu. Padahal ini cucu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi cucu Nabi juga terbunuh, Al-Husain, oleh Yazid. Terus Az-Zubair, Abdullah bin Zubair juga terbunuh, padahal ini cucu Abu Bakar As-Siddiq. Itu Bapak ya. Terus ketika Abdullah bin Zubair ini wafat, Al-Hajjaj ini menulis surat kepada Abdul Malik bin Marwan, yukhbiruhu bidzalika wa yukhbiruhu anna Zubair qad wada'a al-bina ala asin nazara ilaihi al-udul min ahli Makkah. Fakataba ilaihi Abdul Malik, inna lasna min taltih bin Zubair fi syai', amma ma zada fi tulihi fa aqirrahu wa amma ma zada fihi min al-hijri faruddahu ila binaihi wa suddal bab alladhi fatahahu fanaqadahu wa a'adahu ila binaihi. Jadi Al-Hajjaj ini panglima yang bengis juga. Ini panglimanya Abdul Malik bin Marwan, salah satu khalifah Bani Umayyah. Setelah berhasil dibunuhnya Abdullah bin Zubair ini, dia kirim surat, wahai Abdul Malik bin Marwan, Abdullah bin Zubair ini sudah mengubah Ka'bah tidak seperti yang dibangun oleh suku Quraisy. Akhirnya kata Abdul Malik bin Marwan, ya sudah, ubah lagi Ka'bah itu, jangan pakai gaya pembangunan Abdullah bin Zubair yang tadinya seperti ini dan ada 2 pintu di timur dan di barat, diubah lagi menjadi kubus seperti ketika kedua kali dibangun Ka'bah itu oleh suku Quraisy. Perselisihan politik, Ka'bah jadi berubah-ubah. Sampai kapan berubahnya ini? Perselisihan politik, Ka'bah jadi berubah-ubah. Ini yang keempat kali. Akhirnya waktu berputar, ada khalifah yang ke-24, yaitu Harun Ar-Rasyid, ingin lagi mengubah Ka'bahnya
Bani Umayyah ini menjadi seperti yang disabdakan oleh Nabi, berubah lagi, ingin berubah. Apakah diubah? Akhirnya Imam Malik rahimahullah berkata kepada Harun ar-Rasyid, wahai khalifah, jangan engkau jadikan Ka'bah ini, Baitullah ini sebagai mainan-mainan politik. Jadi siapa yang menang bisa mengubah-ubah Ka'bah. Sudah biarkan seperti itu agar Ka'bah ini ada kesuciannya terjaga, agar Ka'bah ini kehormatannya terjaga. Akhirnya Harun ar-Rasyid tunduk kepada nasihat Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas. Akhirnya sampai sekarang Ka'bah itu kubus dan pintunya cuma satu. Ini yang keempat. Yang menjadi perselisihan adalah yang dibangun oleh Nabi Adam. Itu sanadnya diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, tapi di dalam sanadnya ada Ibnu Lahi'ah. Ibnu Lahi'ah itu perawi yang lemah. Makanya riwayat yang mengatakan bahwa Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabiullah Adam alaihi salam itu riwayatnya lemah. Menurut Syekh Syair Ramadan Al-Buti, riwayat itu disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah bahwa yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Nabi Adam. Cuma di dalam mata rantai sanadnya ada Ibnu Lahi'ah. Ibnu Lahi'ah ini perawi yang lemah, hafalannya dan ketakwaannya ini ada kelemahan di situ. Makanya kata Syekh Syair Ramadan Al-Buti, 4 ini saja, 4 pembangunan Ka'bah yang secara yakin tercatat sahih, dicatat oleh hadis sahih. Kalau yang pertama dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala bahwa yang pertama kali membangun adalah Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Ini Bapak-bapak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita ambil pelajarannya, bisa kita ambil pelajarannya. Jadi Ka'bah itu hanya simbol persatuan umat Islam, itu berubah lagi jadi kubus, menjadi kotak lagi, jadi kubus lagi. Itu juga Nabi dengan kebijakannya tidak mengubah saat kaumnya baru memeluk, baru mengenal Islam. Dan terakhir Harun ar-Rasyid ingin mengubah lagi, mengembalikan seperti bentuk yang dianjurkan oleh Nabi. Akhirnya dilarang oleh Imam Malik, wahai khalifah, jangan jadikan Ka'bah sebagai main-mainan para penguasa. Akhirnya Khalifah Harun ar-Rasyid ini tunduk kepada saran Imam Malik. Ini Bapak-bapak ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini terkait tentang kemuliaan Ka'bah, dan yang kedua berapa kali Ka'bah terjadi pemugaran dan pembangunan kembali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau ada mau pertanyaan silakan. Waalaikumsalam.